Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How do you do? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, today we are going to learn about asking and giving suggestions. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ungkapan asking and giving suggestions. Nah, apa sih asking and giving suggestions? Nah, bisa kalian simak videonya sampai akhir ya. Nah, expressions of asking and giving suggestions atau ungkapan meminta dan memberi saran atau nasihat. Itu adalah sebuah ungkapan yang diucapkan ketika kita ingin meminta atau dalam bahasa Inggris asking dan memberi atau giving sebuah saran atau nasihat. Nah, jadi ungkapan ini itu digunakan ketika kita ingin meminta atau memberikan saran kepada seseorang. Nah, apa saja sih ungkapan dari asking suggestions atau meminta pendapat? Yang pertama, kalian bisa menggunakan do you have any idea for me? Yang artinya, apakah kamu mempunyai ide untukku? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Do you have any advice for me? Sama artinya. Apakah kamu mempunyai nasihat atau saran untukku? Can you tell me what should I do? Dapatkah kamu mengatakan apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Let's diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, let's go hang out tonight. Ayo pergi keluar malam ini. Let's watch some movie. Ayo menonton beberapa film. Nah, seperti itu. Itu merupakan ungkapan dari asking suggestions. Untuk selanjutnya itu adalah ungkapan giving suggestions atau memberikan saran atau nasihat. Yang pertama, kalian bisa menggunakan you should diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh, you should go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. I advise you to. Nah, diikuti juga dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh, I advise you to rest. Saya menyarankanmu untuk beristirahat. You had better. You had better artinya kamu lebih baik. Contoh, you had better go see your grandma. Kamu lebih baik menengok nenekmu. You ought to. Nah, misalnya, you ought to do your homework. Kamu harus mengerjakan PR-mu. I suggest you to. Nah, saya menyarankanmu untuk. Misalnya, I suggest you to tidy up your rooms. Saya menyarankanmu untuk merapikan tempat tidurmu atau kamarmu. I recommend you to. Diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I recommend you to read this novel. Saya merekomendasikanmu untuk membaca novel ini. Nah, seperti itulah contoh dari ungkapan memberikan saran atau nasihat. Nah, apabila kita diberi oleh saran atau nasihat kepada orang lain, pasti ada dua pilihan jawabannya. Yang pertama, kita bisa refusing atau declining, yang artinya menolak. Atau yang kedua, kita bisa menerima atau accepting. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah refusing, declining, menolak saran atau nasihat. Yang pertama kita bisa mengatakan I don't think it's good idea.
Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. Sorry, but that won't work. Maaf, tapi sepertinya tidak akan berhasil. Sorry, but that's not good idea. Maaf, tapi sepertinya itu bukan ide yang bagus. I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. Nah, itu merupakan respon yang menolak saran dari orang lain. Nah, selanjutnya respon accepting suggestions, yaitu menerima saran atau nasihat. Kita bisa mengatakan dengan that's great idea. Itu ide yang sangat bagus. I agree. Saya setuju. It sound great. Kedengarannya bagus. Yes, let's do it. Ya, ayo melakukannya. Perfect. Nah, sempurna. Itu merupakan respon menerima pendapat dari orang lain. Nah, contoh dialog yang pertama di sini. Let's watch movie at the cinema. Let's watch movie at the cinema. Ayo menonton movie atau film di bioskop. Terus responnya, that's good idea. Itu ide yang bagus. Let's go. Ayo. Nah. Terus temannya satunya menjawab, no, thank you. I have to help my mother preparing for dinner. Tidak, terima kasih. Saya harus membantu ibu saya menyiapkan makan malam. Nah, dalam dialog ini itu terdapat 3 ungkapan. Yang pertama, ungkapan asking suggestions atau meminta saran. Let's watch movie at the cinema, itu merupakan meminta saran. Ayo kita pergi menonton film di bioskop. Nah, selanjutnya yang laki-laki itu ungkapan menyetujui atau menerima saran dari temannya. That's good idea. Itu ide yang bagus. Let's go, ayo. Nah, teman yang satunya lagi itu ungkapan menolak atau refusing suggestions, menolak saran dengan mengatakan no thank you, tidak terima kasih, serta menyertakan alasannya. Kenapa kok dia menolak? Nah, I have to help my mother preparing for dinner. Saya harus membantu ibu saya menyiapkan makan malam. Nah, itu contoh dialog singkat dari ungkapan meminta dan memberi saran. Terima kasih. Sekian untuk materi bahasa Inggris Unit 2 tentang asking and giving suggestions. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.